29 Juli 2023, Nabela semakin resah. Sedari pagi ia tidak bisa menghubungi kedua orang tuanya. Ia sudah mendatangi rumah orang tuanya, tetapi pintunya terkunci. Lalu sekitar jam 5 sore, ia putuskan untuk mendatangi rumah orang tuanya lagi dan membuka paksa pintu rumah yang terkunci. Ketika memasuki ruang karaoke pribadi rumahnya, betapa terkejutnya. Ia menemukan kedua orang tuanya sudah terkapar tidak bernyawa. Nabela langsung melaporkan kasus ini ke tetangga dan kepolisian. Diketahui, pasangan tersebut bernama Tri Suharno, 57 tahun, dan Ning Nur Rahayu, 49 tahun. Mereka tinggal di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Tulung Agung. Keduanya merupakan bos kolam renang. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ceritanya. Rabu 28 Juli 2023, sekitar jam 9 malam, Edi Saputro 43 tahun alias Glowo bertamu ke rumah Suharno dengan modus mengantarkan ayam yang akan Suharno gunakan untuk ritual tertentu. Sesampainya di rumah Suharno, mereka berdua asik mengobrol di teras rumah selama kurang lebih 30 menit. Lalu Glowo mengutarakan niatnya untuk menagih hutang yang dijanjikan oleh Suharno. Pada tahun 2021 lalu, Suharno membeli batu akik jenis widuri dari Glowo. Batu tersebut diklaim memiliki tuah. Suharno berjanji kepada Glowo akan membeli batu akik miliknya seharga 250 juta. Namun hingga saat ini, uang itu belum ia terima. Mendengar Glowo berbicara mengenai hal itu, Suharno mengajak Glowo untuk melanjutkan pembahasannya di dalam ruangan karaoke pribadi miliknya. Di dalam ruang karaoke, Glowo menanyakan lagi tentang uang yang Suharno janjikan. Mendengar hal tersebut, Suharno membalasnya dengan candaan. "Kamu kan masih mampu, masih punya, kok masih kurang saja?" ucap Suharno. Lalu pada jam setengah 12 malam, Glowo yang tersinggung dengan pernyataan Suharno akhirnya berpamitan untuk pulang ke rumah. Namun, saat Glowo berjalan menuju pintu keluar dan diikuti oleh Suharno, Glowo langsung membalikan badan dan mengayunkan kepalan tangannya hingga mengenai rahang Suharno sampai terjatuh dan tidak sadarkan diri. Menyadari Suharno sudah tidak berkutik, Glowo duduk santai dalam ruangan tersebut sambil menghisap rokok hingga menghabiskan 2 batang. Glowo lalu mengamati Suharno. Melihat Suharno yang masih bisa bergerak, Glowo yang sudah gelap mata akhirnya membabi buta memukuli Suharno berkali-kali hingga Suharno menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu Glowo mengikat kedua tangan dan kaki Suharno dengan karet ban. Tidak hanya mengikat tangan dan kaki Suharno, Glowo juga membekap mulut Suharno dengan potongan sendal jepit, kemudian diikat dan dilakban. Alat tersebut diambil dari bagasi motor yang sudah ia persiapkan dari rumah. Lalu, sekitar jam 12 malam, Ning istri Suharno menelpon suaminya hingga 2 kali, namun tidak ada jawaban. Akhirnya Ning menghampiri suaminya di ruang karaoke sambil memanggil suaminya. Sesampainya di depan ruang karaoke, Glowo yang mendengar Ning memanggil suaminya langsung membukakan pintu dan memberitahu Ning bahwa suaminya sedang tertidur. Ning langsung menyalakan lampu. Setelah lampu menyala, Ning terkejut melihat suaminya sudah tergeletak dengan tubuh terikat karet ban. Di saat yang bersamaan, Glowo langsung mengayunkan kepalan tangannya ke rahang kiri Ning hingga Ning pingsan. Setelah itu, Glowo langsung membawa tubuh Ning ke dalam ruang karaoke, menghajarnya dengan 5 pukulan keras. Bagian belakang kepala Ning terbentur dengan keras. Lalu Glowo mengambil kabel mic, menjerat leher Ning hingga kabel terputus. Lalu dililitkan ulang kabel tersebut ke leher Ning hingga seluruh bagian kabel habis. Setelah melakukan aksinya, sekitar jam 1, Glowo pulang dari rumah Suharno. Sesampainya di rumah, Glowo langsung mengganti pakaiannya dan duduk di kandang kambing yang berada di sebelah rumahnya. Lalu sekitar jam 4 pagi, ia masuk dan tidur di ruang keluarga. Hingga akhirnya pada sore hari, Nabela menemukan orang tuanya dan melaporkan kepada tetangga dan polisi. Dari hasil penyelidikan dan keterangan dari beberapa saksi, polisi berhasil mengantongi identitas pelaku.
Pelakunya adalah Edi Purnomo alias Glowo. Polisi akhirnya menangkap tersangka pada tanggal 2 Juli 2023. Pada saat diinterogasi, Glowo mengakui perbuatannya dilakukan atas dasar tersinggung dengan omongan korban yang seperti bercanda saat ditagih hutang senilai 250 juta rupiah. Atas perbuatannya, Edi Saputro alias Glowo dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan kasus pun berakhir. Oke kawan Via, itu tadi kasus penganiayaan yang menghilangkan nyawa pasangan suami istri karena pelaku tersinggung dengan pernyataan korban saat menagih hutang di rumahnya. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jika sudah memiliki hutang, harus ada itikad untuk membayarnya. Dan jangan gegabah untuk melakukan sesuatu agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Untuk kalian yang memiliki pendapat dan informasi lebih lengkap, bisa banget nih komen di kolom komentar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.